soal Pati, Jawa Tengah yang kita nggak pernah menyangka bakal bombastis seperti ini. Protesnya luar biasa 13 Agustus 2025, walaupun sudah dibatalkan tapi kemudian bergeser, masyarakat Pati menginginkan agar pemimpinnya ini mundur dari jabatannya, tapi nggak mundur-mundur. Akhirnya pansus lah dibuat untuk pemakzulan. Nah, kalau dari kacamata Mas Adi sendiri, ini bentuk puncak kekesalan warga Pati? Ya, kalau mau jujur sebenarnya banyak hal yang bisa di-highlight terkait dengan protes yang dilakukan oleh aliansi Rakyat Pati Bersatu. Itu kan nama aliansi yang mereka bentuk terkait dengan bupati mereka. Pertama tentu mereka tidak nyaman dan tidak happy dengan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 250% ya. Tentu bagi mereka ini adalah suasana yang tidak kondusif di tengah saat ini sedang tidak oke dan tidak kondusif terkait dengan situasi ekonomi secara nasional dan di level daerah. Itulah yang kemudian orang mengatakan ini ibarat orang yang sudah jatuh ketimpa tangga bola. Rakyat kalau sudah marah, rakyat kalau kemudian tersakiti, dia akan berontak dengan cara mereka. Adalah dengan cara melakukan resistensi dan protes. Oleh karena itu saya kira memang ini harus menjadi pelajaran bagi gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Kepala-kepala daerah itu sebisa mungkin sudah harus mulai membuat kebijakan itu harus berbasiskan partisipatoris. Jangan lagi top down dari pusat dan kemudian di bawah harus mengikuti. Kan dari dulu kita mendengarkan pemimpin selalu mengklaim atas nama rakyat. Tapi dalam keputusannya, kebijakannya, pernah nggak mereka nanya dulu? Hai rakyatku, boleh enggak kalau PBB naik? Hai rakyatku, boleh tidak kalau BBM naik? Dari dulu rakyat itu hanya sebatas objek untuk diklaim seakan-akan dia diperjuangkan. Padahal dalam praktiknya, kalau kita hitung rata-rata secara umum, entah itu kebijakan gubernur, bupati, dan wali kota, plus DPRD sekalipun, nggak pernah nanya dulu ke rakyatnya. Dibuat kebijakan dan rakyat diminta tunduk dan patuh dalam konteks itu. Sekarang sudah nggak zaman kebijakan yang top down. Maka kebijakan-kebijakan yang partisipatoris, tanya dulu ke rakyatnya. Apapun kebijakannya. Nah yang kedua, memang kita tidak bisa menutup mata. Ini kan bupatinya rada-rada agak sedikit menantang-nantang lah rakyatnya. Ada yang menyebut, ini sangat arogan betul. Ya. Ketika mengatakan, jangankan 5.000, 50.000 sekalipun yang mau demo, silakan, saya tidak akan mundur selangkah pun. Itu statement yang khas elit di negara kita yang selalu menutup mata dan pikiran ketika ada orang protes dan demonstrasi. Ketika bilang tidak mau mundur satu langkah sekalipun, itu kan menantang secara tidak langsung. Artinya apa? Monggo Anda gaduh, monggo Anda itu demo, monggo Anda protes. Tapi sebagai bupati, awak tak bakal mundur. Kan begitu jalan ceritanya. Wajarlah kemudian orang marah-marah. Jadi model komunikasi semacam ini jangan lagi terulang. Ingat loh, rakyat saat ini sedang struggle. Kondisi ekonomi tidak terlampau oke. Itulah yang saya sebutkan. Ini di Pati saya melihat ada semacam persoalan politik plus ekonomi. Persoalan politiknya adalah sudah tidak respect kepada bupati, dan pada saat yang bersamaan secara ekonomi mereka terbebani terkait dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan ini.